Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas tentang analisa hasil penelitian jasa pelayanan cuci sepatu Ceko Susker menggunakan metode Service Level Agreement atau SLA. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Jogi Fernanda dengan NIM 116. Saya Cahyadi Adianto dengan NIM 127. Saya Ahmad Rafli dengan NIM 137. Untuk pendahuluannya, Ceko Susker merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa penyucian dan perawatan sepatu dengan menawarkan beberapa keunggulan layanan, seperti proses pengerjaan 2 sampai 3 hari kerja, hasil kebersihan maksimal, pelayanan ramah, serta jaminan free rewash apabila hasil tidak sesuai harapan. Meskipun demikian, dalam operasionalnya, layanan jasa seperti ini sangat bergantung pada konsistensi kualitas, ketepatan waktu, serta komunikasi yang baik dengan pelanggan. Kegagalan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan dapat menyebabkan turunnya kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang ditawarkan. Untuk pengertian Service Level Agreement sendiri, Service Level Agreement atau SLA adalah ketetapan yang disepakati pada sebuah perusahaan yang merupakan standar kualitas atas pelayanan yang dinyatakan dengan waktu dari proses awal hingga selesai. Umumnya semakin cepat Service Level Agreement, berarti semakin sedikit pejabat yang memberikan approval atau persetujuan di dalam suatu organisasi. Service Level Agreement juga didefinisikan sebagai komitmen resmi antara penyedia layanan dan pelanggan. Hal ini mencakup aspek-aspek tertentu seperti kualitas layanan, ketersediaan, dan tanggung jawab yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu rumusan masalahnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas layanan di Jeko Care. Yang kedua bagaimana dampak kualitas layanan terhadap Service Level Agreement atau SLA pada Jeko Care. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kualitas layanan di Jeko Care. Yang kedua untuk mengetahui dampak kualitas layanan terhadap Service Level Agreement pada Jeko Care. Untuk profil usahanya sendiri di sini nama usahanya Ceko Care yang beralamat Jalan Raya Sutorejo nomor 6 Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya Jawa Timur. Untuk jenis usahanya yakni jasa cuci sepatu. Deskripsi usahanya Ceko Care merupakan usaha cuci sepatu berbasis di daerah Surabaya Timur yang mengutamakan tenaga terlatih, layanan terjadwal dan kualitas yang terukur. Dengan peningkatan layanan dan adopsi best practice dari industri, usaha ini berpotensi berkembang menjadi premium care service yang lebih dikenal dan dapat dipercaya pelanggan. Untuk metodologi penelitian yang kita pakai ada 4: pendekatan, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk pendekatannya, kita menggunakan metode pendekatan kuantitatif atau penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Lalu untuk sumber dan data penelitiannya ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk primernya kita melalui kuesioner yang kita teliti secara langsung, dan untuk yang sekunder kita memperoleh dari dokumen-dokumen dari Ceko Susker. Lalu untuk pengumpulan datanya kita menyebarkan kuesioner, pengumpulan data perusahaan, dan observasi. Untuk teknik analisis datanya sendiri kita menggunakan proses penelitian yang melibatkan penyusunan dan pengolahan data yang telah kita kumpulkan. Lalu ini adalah pengolahan data kami. Di sini kita ada 23 responden, dan di sini adalah gambar-gambaran namanya, jenis kelamin, dan usianya. Lalu untuk hasil pengolahan data dari jenis kelamin tersebut dan nama-nama serta presentasinya itu diperoleh laki-laki 12 dan perempuan 11. Untuk presentasi dari laki-laki 52,2% dan perempuan 47,8%. Untuk respondennya 23.
Untuk hasil pengolahan data, kita di sini ada 4 eh, golongan, yakni kurang dari 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, dan 30 tahun ke atas. Untuk yang pertama di sini usia kurang dari 10 tahun, jumlah respondennya 0 dan presentasi 0%. Untuk usia 10 sampai 20 tahun dengan jumlah 12 responden dengan presentasi 52,2%. Untuk usia 21 sampai 30 tahun jumlah responden 11 dengan presentasi 47,8%. Untuk usia lebih dari 30 tahun, jumlah respondennya 0 dengan presentasi 0%. Dari tabel tersebut dapat diketahui dari jumlah sampel sebanyak 23 orang, sebanyak 0 responden dengan presentasi 0% responden berusia pada rentang kurang dari 10 tahun. Dan sebanyak 12 atau 52,2% responden berusia pada rentang 10 sampai 20 tahun. Dan sebanyak 11 responden dengan presentasi 47,8% responden berusia pada rentang 21 sampai 30 tahun. Dan sebanyak 0 responden dengan presentasi 0% responden berusia lebih dari 30 tahun. Untuk pengolahan data variabel yang diperoleh dari 23 responden, nilai rata-rata masing-masing variabel yang menggambarkan penilaian rata-rata responden terhadap masing-masing variabel ditentukan berdasarkan interval kelas berikut dengan rumus interval sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi lebar kelas. Bisa kita akumulasikan nilai tertinggi kita ada 5 dan nilai terendahnya 1 dengan lebar kelasnya 5. Maka hasil interval tersebut 0,8. Dengan hasil interval kelas 0,8, maka selanjutnya distribusi frekuensi. Untuk distribusi frekuensinya interval 1 sampai 1,8 termasuk kategori sangat tidak baik. Untuk interval 1,81 sampai 2,60 kategori tidak baik. Untuk interval 2,61 sampai 3,40 termasuk kategori cukup, dan untuk interval 3,41 sampai 4,20 termasuk kategori baik, dan interval 4,21 sampai 5 kategori sangat baik. Ini adalah hasil kuesioner dari penilaian layanan kita. Ini adalah contoh 1 dari 5 yang lain. Lalu untuk item 1, apakah sepatu Anda selesai tepat waktu sesuai estimasi? Untuk 23 responden rata-rata menilai 4,35, dikategorikan sangat baik. Lalu item 2, bagaimana Anda menilai kebersihan sepatu setelah dicuci? Nah, rata-rata responden dengan nilai 4,22 yang dikategorikan sangat baik. Lalu bagaimana kondisi sepatu dan setelah dicuci? Tidak rusak, bentuk tetap, warna tetap. Responden memilih kategori baik dengan rata-rata 4,9. Lalu item 4, apakah Anda merasa harga layanan sesuai dengan kualitas? Untuk 3 responden memilih rata-rata 4,30 dengan kategori sangat baik. Lalu untuk item 5, apakah garansi yang diberikan sesuai yang ada? Untuk rata-ratanya 4,39 dengan kategori sangat baik. Lalu dari akumulasi rata-rata semua dari 5 item itu kita jumlahkan dan kita rata-ratakan dengan hasil 4,27 yang dikategorikan sangat baik. Lalu ada skor penilaian pegawai. Ini adalah kuesionernya.
dari 1 hingga 5 yang lain. Untuk hasil nilai pegawainya, item 1, bagaimana Anda menilai keramahan dan pelayanan staf? Untuk rata-ratanya 4,22 dan kategori sangat baik. Lalu item 2, apakah staf mampu menyelesaikan keluhan yang dihadapi oleh pelanggan? Rata-ratanya 4,22 dengan kategori sangat baik. Lalu item 3, apakah staf memberikan respon secara maksimal kepada pelanggan? Rata-rata 4,43 dengan kategori sangat baik. Lalu item 4, apakah proses transaksi yang diberikan staf mudah di-apply? Rata-rata 4,39 dengan kategori sangat baik. Lalu item 5, apakah cara berpakaian staf sudah sesuai dengan SOP yang ada? Rata-rata 4,13 dengan kategori baik. Lalu kita akumulasikan rata-rata dari 5 item tersebut dengan rata-rata 4,27 dengan kategori sangat baik. Nah, berikut ada data untuk penilaian kepuasan pelanggan. Nah, berikut dari semua data responden yang kita ambil. Untuk hasil penilaian kepuasan pelanggannya, di sini ada kategori 1 puas dengan menjawab puas ada 22 responden dengan presentasi 95,7%. Untuk kategori 2 tidak puas dan ada 1 responden yang menjawab dengan presentasi 4,3%. Bahwa dengan 95,7% pelanggan Ceko Susker merasa puas dan 4,3% merasa tidak puas. Dari gambaran persentase hal tersebut menunjukkan tingkat kepuasan yang tertinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Ceko Susker. Untuk kesimpulannya dapat diambil, yang pertama, hasil observasi dan kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar indikator SLA telah terpenuhi dengan baik dengan rata-rata penilaian pelanggan terhadap layanan dan staf berada pada kategori sangat baik atau skor rata-rata 4,27 dari skala 5. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan sangat tinggi yaitu mencapai 95,7% yang menunjukkan bahwa layanan sesuai dengan ekspektasi pelanggan dalam hal waktu penyelesaian hasil cuci serta sikap staf terhadap pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.